Transisi dari seragam putih abu-abu. Masa-masa SMA yang penuh kenangan, seragam yang menjadi saksi bisu berbagai cerita. Kita berpisah dengan teman-teman seperjuangan, guru-guru yang membimbing, dan lingkungan yang sudah sangat familiar ke jaket alma mater itu. Sebuah simbol baru, identitas baru dan babak baru dalam kehidupan. Jaket alma mater bukan sekadar pakaian, tapi juga representasi dari universitas dan nilai-nilai yang dianutnya. Kayak ganti film dari komedi romantis. Kisah cinta monyet, persahabatan yang erat, dan momen-momen lucu di kelas, semua itu terasa seperti adegan dalam film komedi romantis yang ringan dan menyenangkan. Ke thriller bertahan hidup. Dunia perkuliahan menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dan menantang. Tugas-tugas yang menumpuk, ujian yang menegangkan, dan persaingan yang ketat, semua itu membuat kita merasa seperti sedang berjuang untuk bertahan hidup. Dunia kuliah itu pintu gerbang besar. Di satu sisi, kebebasan. Bebas memilih mata kuliah, bebas mengatur waktu, dan bebas menentukan arah hidup. Kebebasan ini adalah anugerah, tetapi juga sekaligus tantangan. Di sisi lain, tanggung jawab segunung, tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masa depan. Tanggung jawab untuk belajar dengan giat, meraih prestasi, dan menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita diharapkan dewasa, padahal kadang masih bingung bedain jahe sama lengkuas. Urusan dapur saja masih sering keteteran, apalagi urusan yang lebih kompleks. Tapi, inilah proses pendewasaan. Mandiri, masih sering minta uang jajan ke orang tua. Meskipun berusaha mandiri, terkadang kita masih membutuhkan bantuan dari orang tua. Ini adalah hal yang wajar, karena kita masih dalam proses belajar dan berkembang. Semangat dan cemas campur aduk, wajar banget. Perasaan ini adalah bagian dari proses adaptasi dengan lingkungan baru. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Tantangan mulai dari ngatur jadwal sendiri, perang rebutan kelas favorit, sampai takut jadi mahasiswa abadi. Ketakutan ini adalah momok bagi setiap mahasiswa. Tapi, dengan perencanaan yang matang dan kerja keras, kita bisa menghindarinya. Perjalanan kuliah bukan cuma pindah gedung, tapi pindah mindset. Dari mindset seorang siswa menjadi mindset seorang pembelajar sejati. Anggap aja ini buku panduan bertahan hidup di hutan kampus. Kita akan menjelajahi seluk-beluk dunia perkuliahan, dari suka duka hingga tips dan trik untuk sukses. Kita bakal bahas monster paling nyebelin, stres akademik, dari asal-usul sampai cara ngalahinnya. Kita akan belajar bagaimana mengelola stres, menjaga kesehatan mental, dan tetap termotivasi dalam menghadapi tantangan akademik. Siapin kopi, perjalanan kita dimulai. Mari kita hadapi dunia perkuliahan dengan semangat dan optimisme. Bersama Sri kita bisa meraih kesuksesan. Stres akademik, kedengarannya keren ya kan? Seperti istilah ilmiah yang rumit dan penting. Tapi jangan salah, di balik kerennya nama itu, tersimpan sebuah pengalaman yang gak mengenakan. Kita semua pasti pernah merasakannya. Entah itu saat dikejar deadline tugas, mempersiapkan ujian besar, atau bahkan hanya sekadar memikirkan masa depan perkuliahan. Tapi rasanya, nggak banget. Jauh dari kata menyenangkan, stres akademik bisa jadi mimpi buruk yang menghantui hari-hari kita. Ia datang tanpa diundang, mengganggu konsentrasi, dan membuat kita merasa kewalahan. Ini respons tubuh dan pikiran kita. Sebuah reaksi alami yang muncul saat kita merasa tertekan. Tubuh kita merespons dengan melepaskan hormon stres, sementara pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Terhadap tekanan kuliah, tekanan yang datang dari berbagai arah, dari dosen, teman, orang tua, bahkan dari diri kita sendiri. Tugas numpuk, seperti gunung yang tak kunjung runtuh. Setiap hari, tugas baru terus berdatangan menutupi tugas-tugas yang belum selesai. Deadline mepet, selalu menghantui di setiap sudut kalender. Jantung berdebar kencang setiap kali melihat tanggal merah semakin dekat. Ujian tebal, dengan materi yang seolah tak ada habisnya. Setiap lembar soal terasa seperti beban berat yang harus dipikul. Ekspektasi di mana-mana. Orang tua berharap kita sukses, dosen berharap kita berprestasi, dan yang terberat, kita berharap pada diri sendiri. Stres ini nempel terus, mengikuti kita kemanapun kita pergi. Bahkan saat kita mencoba untuk bersantai, bayangan tugas dan ujian tetap menghantui, kayak permen karet di rambut. Susah dihilangkan, bikin jengkel, dan mengganggu penampilan. Semakin kita mencoba menghindarinya, semakin erat ia menempel. Kenapa penting kenal stres akademik? Mengapa kita perlu memahami apa itu stres akademik, dan bagaimana ia bekerja? Karena kalau nggak tahu musuh, susah ngalahin. Sama seperti dalam peperangan,
kita perlu mengenal kekuatan dan kelemahan musuh kita, agar bisa menyusun strategi yang tepat untuk mengalahkannya. Stres yang diabaikan bisa merusak. Jika kita terus-menerus membiarkan stres menguasai diri kita, tanpa melakukan apapun untuk mengatasinya, maka ia akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Kesehatan fisik, mental, bahkan hubungan sosial. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti sakit kepala, gangguan tidur, gangguan pencernaan, depresi, dan kecemasan. Selain itu, stres juga dapat merusak hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak yang salah kaprah, memiliki pemahaman yang keliru tentang stres. Mereka menganggap bahwa stres adalah sesuatu yang negatif dan harus dihindari. Ngira stres itu kelemahan, padahal normal banget. Stres adalah bagian dari kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalami stres, dan itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Yang penting, gimana kita meresponsnya. Bagaimana kita menghadapi stres tersebut? Apakah kita menyerah dan membiarkannya menguasai diri kita, ataukah kita berusaha untuk mengelolanya dengan baik? Dosis kecil bisa jadi motivator, memacu kita untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan kita. Stres yang terkontrol dapat membantu kita untuk tetap fokus dan termotivasi. Tapi kalau kebanyakan, jadi destruktor. Stres yang berlebihan dapat menghancurkan semangat kita, membuat kita merasa putus asa, dan bahkan dapat menyebabkan kita menyerah pada tujuan kita. Stres itu sinyal, sebuah tanda peringatan yang diberikan oleh tubuh kita. Tubuh bilang, ada yang gak beres, perhatiin dong. Tubuh kita berusaha memberitahu kita bahwa kita perlu beristirahat, mengurangi beban, atau mencari bantuan. Dengan paham stres akademik, dengan memahami apa itu stres akademik, bagaimana ia memengaruhi kita, dan bagaimana cara mengelolanya, kita udah menang setengah pertempuran. Kita sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang diperlukan untuk menghadapi stres akademik dengan lebih efektif. Yuk, kenalan lebih jauh sama musuh utama kita ini. Mari kita pelajari lebih dalam tentang stres akademik, agar kita bisa mengelolanya dengan baik dan meraih kesuksesan dalam perkuliahan. Stres akademik punya banyak biang kerok. Tugas dan deadline datang kayak jamur di musim hujan, nggak ada habisnya. Tekanan nilai dari orang tua, diri sendiri, dan masyarakat bikin setiap ujian terasa hidup mati. Persaingan antar mahasiswa dan FOMO dari media sosial makin memperparah. Dan yang paling bikin resah, ketidakpastian masa depan setelah lulus. Kombinasi semua ini menciptakan badai stres di dunia kampus. Stres akademik itu efeknya domino. Satu masalah bisa memicu serangkaian masalah lainnya. Bayangkan sebuah domino yang jatuh, merobohkan domino-domino lain di sekitarnya. Begitu pula dengan stres akademik. Ketika kita merasa tertekan dengan tugas, ujian, atau ekspektasi, dampaknya bisa meluas ke berbagai aspek kehidupan kita. Fisik, mental, sosial, semua kena. Tidak ada satupun yang luput dari pengaruhnya. Stres bukan hanya sekadar perasaan tidak nyaman, tetapi juga bisa memengaruhi kesehatan tubuh dan pikiran kita secara keseluruhan. Kita seringkali mengabaikan betapa eratnya hubungan antara pikiran dan tubuh, padahal keduanya saling memengaruhi. Tubuh gampang sakit, jadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit ringan lainnya. Tidur berantakan, sulit untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan berkualitas. Padahal, tidur adalah waktu tubuh untuk memulihkan diri dan mempersiapkan diri untuk aktivitas selanjutnya. Maag kambuh, perut terasa tidak nyaman dan nyeri. Imun turun, daya tahan tubuh melemah sehingga kita lebih mudah terserang penyakit. Ini adalah sinyal-sinyal dari tubuh yang tidak boleh diabaikan. Mental, cemas, perasaan khawatir berlebihan yang sulit dikendalikan. Panik, serangan tiba-tiba yang membuat kita merasa kehilangan kendali dan ketakutan yang luar biasa. Mood naik turun, emosi menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi. Motivasi belajar padam, kehilangan semangat dan minat untuk meraih tujuan akademik. Tugas-tugas yang dulunya terasa menarik, kini terasa membebani dan membosankan. Dalam kasus parah, ketika stres sudah mencapai tingkat yang kronis dan tidak tertangani dengan baik, bisa memicu depresi atau gangguan kecemasan. Kondisi ini membutuhkan penanganan profesional dari psikolog atau psikiater. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika merasa overwhelmed. Sosial juga kena jadi menarik diri, enggan berinteraksi dengan orang lain dan lebih memilih untuk menyendiri. Hubungan sama teman dan keluarga renggang, komunikasi berkurang, dan timbul kesalahpahaman. Padahal dukungan sosial dari orang-orang terdekat sangat penting untuk mengatasi stres. Ironisnya, stres malah bikin prestasi jeblok, padahal kita berusaha keras untuk meraih hasil yang baik. Susah fokus,
pikiran mudah teralihkan, dan sulit untuk berkonsentrasi pada satu hal. Materi nggak nyangkut, informasi yang dipelajari sulit untuk diingat dan dipahami. Kreativitas tumpul, sulit untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Pikiran terasa buntu dan tidak ada inspirasi. Akhirnya, terjebak lingkaran setan, sebuah siklus yang terus berulang dan sulit untuk dihentikan. Stres karena tugas nggak kelar karena stres. Semakin banyak tugas yang menumpuk, semakin besar pula stres yang dirasakan. Dan semakin besar stres yang dirasakan, semakin sulit pula untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Lingkaran ini harus diputus. Kita tidak boleh membiarkan stres mengendalikan hidup kita. Kenali efeknya, jangan remehkan. Sadari bahwa stres akademik adalah masalah serius yang perlu ditangani dengan serius pula. Saatnya cari solusi. Ada banyak cara untuk mengatasi stres akademik, mulai dari manajemen waktu yang baik, teknik relaksasi, hingga mencari dukungan dari orang lain. Jurus utama lawan stres, manajemen waktu. SKS alias sistem kebut semalam. Resep stres tingkat dewa. Pecah tugas besar jadi bagian kecil, bikin to-do list dan coba teknik time blocking. Alokasikan waktu khusus buat tugas, istirahat, dan hiburan. Bedakan sibuk sama produktif. Itu kunci. Jurus kedua, relaksasi. Coba pernapasan dalam, olahraga ringan, atau sekadar rebahan. Jangan lupa, hidup bukan cuma soal kuliah. Luangkan waktu buat hobi. Aktivitas fisik, lepasin endorfin, bikin mood naik. Dengan dua jurus ini, stres bisa dikendalikan. Siap tempur lagi. Senjata terkuat lawan stres? Mindset. Fixed mindset bikin kita nyerah duluan. Growth mindset bikin kita mau belajar dari gagal. Ubah, gua nggak bisa, jadi gua coba dulu. Jangan kejar kesempurnaan, kejar kemajuan. Selesai lebih baik daripada sempurna, tapi telat. Rayakan proses, bukan cuma hasil. Apresiasi usaha, belajar dari pengalaman, minta feedback. Tantangan jadi batu loncatan, bukan sandungan. Growth mindset bikin perjalanan kuliah lebih ringan dan bermakna. Kuliah itu dunia baru belajar mandiri. Bukan disuapi dosuma kasih kerang kasih sanya tanggung jawab kita. Nggak bisa lagi belajar dadakan pas nyicil tiap hari. Berpikir kritis dan aktif diskusi jadi skill utama. Nilai nggak cuma dari ujian tapi juga aktif tugas dan presentasi. Manfaatkan semua komponen penilaian, jangan tunggu tes UAS, proaktif tanya ke dosen, diskusi sama teman, bentuk kelompok belajar, adaptasi butuh waktu, wajar kalau kadang bingung. Terus cari cara belajar yang cocok buat diri sendiri. Setiap orang punya ritme masing-masing. Jangan jadi kura-kura di kampus, jaringan sosial itu aset penting. Teman bukan cuma buat nongkrong, tapi juga sistem pendukung emosional. Mulai dari nyapa teman baru, ikut organisasi, sampai bangun relasi sama dosen. Jaringan luas, info, peluang, dan dukungan saat butuh. Komunikasi kuncinya, jadi pendengar, tunjukkan empati, bantu teman. Jaringan nggak dibangun semalam, tapi jadi investasi jangka panjang. Dunia kampus terlalu luas buat dijalani sendirian. Sukses kuliah bukan cuma soal nilai A atau gelar cum laude. Sukses itu soal pertumbuhan. Jadi pribadi mandiri, tangguh, dan bijaksana. Bisa kelola stres, berani coba hal baru, dan bangun relasi tulus. Peran keluarga penting, dukungan lebih berharga dari tekanan nilai. Komunikasi terbuka sama orang tua, jangan ragu cerita kesulitan. Kuliah itu maraton, bukan sprint, akan ada naik turun. Fokus jadi versi terbaik diri sendiri. Kembangkan soft skills, jaga kesehatan mental. Ijazah penting, tapi karakter dan kebahagiaan yang akan menemani hidupmu.